Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati sehingga memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah ya, yang secara rezeki diberikan kelebihan oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung. Dan dari itu semualah ya sebagai sholawat terhadap channel ini sehingga dapat eksis setidaknya hingga detik ini. Channel ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, sehingga sudah menjadi sebuah yang layak lah untuk kita harus mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita semuanya yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Dengan sebuah doa, semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dari Sabang sampai Merauke ya, yang ada di mancanegara, ada di dalam negeri, semuanya lah ya. Yang bapak, yang ibu, yang mbak, yang emas ya semuanya. Terima kasih, semoga selalu always selalu always anti skip, anti download ya. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai hamba Allah yang telah menjalankan perintahnya lewat Kanjeng Nabi, ikut mensiarkan, ikut men-share, ikut menyampaikan dakwah ini kepada publik ya. Seperti yang kita dengar lewat hadisnya Kanjeng Nabi, sampaikanlah walau satu ayat. Oke. Sebelumnya aku minum dulu supaya lebih lancar. Ini suasananya sebetulnya tidak pagi-pagi amat sih, cuman karena mataharinya malu-malu kucing, jadi kita pakai lampu ya. Gelap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mataharinya malu-malu kucing nih, nggak mau muncul dia. Karena ini hari Jumat, sebelum kelupaan aku ingatkan kepada seluruh saudaraku semuanya yang pakai celana, yang pakai rok ndak usah. Yang pakai celana, di situ saja sudah nampak beda antara Jumat dan duhur. Kalau duhur itu wajib bagi semua yang pakai celana maupun yang pakai rok, tapi kalau Jumat hanya wajib bagi yang pakai celana. Maka kalau kamu nggak mau datang sholat Jumat berjamaah ke masjid terdekatmu, kamu ganti saja celanamu dengan rokmu. Selesai. Ya, tapi harapanku tentunya semua pewer-pewer terkasihku yang Islam tentunya ya, yang pakai celana insya Allah lah ya, nanti meluangkan ya nggak lama sih ya. Paling ya 2 jam atau 3 jam lah ya. Kalian masih punya 21 jam untuk apa yang kalian mau, untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah, karena itu perintah dari agama kita yang disampaikan Allah kepada Kanjeng Nabi dan diajarkan kepada kita semua. Oke, jangan lupa ya, ini Yaumul Jum'ah ya. Jadi kita sholat Id nanti, Aidul Jum'ah. Kalau kemarin kita sholat Aidul Adha, ini Aidul Jum'ah. Oke, aku baca dulu komen-komen yang masuk dari kemarin ya. Ini Mas BBM tentang apa ini? Mohon dibuatkan video dekonstruksi terjemahan walamaya lamillahu dalam surat 9, surat yang ke-16. Yang diterjemahkan Depak memanai sebagai Allah belum mengetahui. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Sabar ya, aku masukkan daftar antrian dulu ya. Sabar ya. Tapi aku sudah respon. Insya Allah nanti kalau ada waktunya sudah tiba akan kita kaji ya.
Tapi ya aku nggak janjikan kapan, ya cuman artinya itu kamu harus ikuti dulu semua kajian-kajian di sini. Nanti aku nggak bisa kasih tahu sekarang, besok atau lusa ya. Namun demikian aku tetap memasukkannya dalam daftar antrian untuk kita angkat menjadi tajuk kajian kita. Dan sepertinya ini akan kita bahas di menu utama ya. Mbak A yang ada di mana ini? Bukan Madura, Surabaya. Terima kasih, ini juga senior kita ini Mbak A ini ya. Makasih Gus sudah share kisahnya. Ini pelajaran yang berharga untuk kita semua. Betul Mbak, terutama untuk keluarga-keluarga kita ya, supaya terhindar dari pemurtatan. Dari ini guru piano kita ini, CK dari Jakarta, ini paling piawi kalau bermain piano ya. Selalu menyimak kajian-kajiannya guru, kajian-kajian yang spektakuler. Oke, terima kasih. Ini soleha kita Mbak GF dari Palu. Oke, bagus sekali doanya ya. Semoga anak cucu kita tetap terselamatkan dalam Islam. Oke. Mas, oh ini bukan Mas ini. Ini bapak kita ini ya. Ini dari Tanah Karo juga ini. Tapi dia bukan Batak. Dia, aku pernah ngobrol, dari Banten ya. Tapi bermukim di Tanah Karo. Bapak RS, dia pernah kirimi aku lemang. Jadi di Tanah Karo, di belahan bumi Tanah Batak sana ada makanan itu. Tapi ternyata makanan itu sepertinya dari daerah Padang justru. Itu lemang. Lemang itu kalau kami bilang di sini ketan ya, di sana pulut, dikasih santan, dimasukkan dalam bambu, dibakar. Aku pernah dikirimi oleh Pak RS. Semoga sehat selalu ya. Ini sudah apa ya? Sudah aku baca dan tetap semangat Pak ya, dalam usia yang sudah cukup matang, tetap terus ikut kajian. Iman itu lebih penting dari sebuah cinta, betul. Ini dari Depok. Terima kasih sharingnya. Ada rasa sedih campur aduk mendengar beritanya. Ya begitulah ya. Dia mengutip surat Al-Anfal ya. Gimana ya? Bapak itu kemarin aku lihat waktu aku ke rumahnya itu, seperti semua yang dia miliki itu tidak ada artinya, menjadi runtuh. Kebahagiaan dia tersita dengan berita duka yang dia terima, anaknya murtad. Itulah kesedihan yang seperti apa itu untuk bisa digambarkan. Ya, itulah yang jadi bermasalah dan kita sudah coba membantu. Benar Mas, sedih ya, rasa sedih ya. Dan saya karena sudah berkali-kali nangani kasus gini, jadi bisa menjadi empati ya, kesedihan yang mendalam. Apabila ada, dan itu anak kesayangannya itu murtad. Coba kamu bisa bayangkan, apa artinya mobil, rumah bagus, harta melimpah, anaknya murtad. Kan menjadi tidak berarti segalanya. Oke, Mas SG nyimak setelah lohor. Oke, hari yang cerah Gus, tambah semangat memberikan kajian. Oke, terima kasih. BA ya, semoga Allah SWT memberikan hidayah buat perempuan dan kembali ke jalan Islam. Oke, terima kasih, amin amin rabbal alamin. Mas SE Wingko yang ada di Desa Babat Utara Kediri. Wingko Babat itu wingko yang makanan nggih Mas nggih. Itu juga dari ketan itu ya, dicampur kelapa sepertinya. Terima kasih. Ini Mbak C dari Papua ya, ingatku Papua, mohon kalau salah. Kristen cerdas pasti mu'alaf, Islam itu rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih. Kang Mas SE kembali mengutip Filipi 3:7-11. Terima kasih. Ayubi. Ini Ayubi, ini nama ya Ayubi ini ya. Karena tadi ada baru telepon tapi Al Ayubi TV ya, bukan Ayubi. Ini Ayubi nama. Ini kalau kamu di depanku tak tempeleng kepalamu ya. Aku nggak mau punya murid goblok seperti ini. Sudah dijelaskan berkali-kali kok. Kan kamu dulu yang tanya dengan pertanyaan yang sama, sudah aku bikin videonya berseri-seri. Kamu lihat itu, bahwa jangan lagi katakan Allah beristiwa di atas langit itu. Kok kamu tanya-tanya lagi, berarti kamu nggak memperhatikan.
Bagaimana kamu bisa hilang tololnya kalau begini caranya? Kalau dikasih kajian tuh diperhatikan. Kok masih tanya lagi? Ya. Kata menuju itu berarti Allah itu terikat ruang dan waktu, maka terjemahan itu tidak bisa dibenarkan. Jadi pada Quran surat apa ini? Ya. Puslihat ayat 11 yang bahwa kemudian dia naik ke langit dan itu asap, berupa asap, lalu berfirman kepadanya dan kepada bumi datanglah. Ini di sini naik ke langit, ada terjemahan lagi menuju langit. Itu tidak bisa dibenarkan karena itu menunjukkan Allah itu terikat ruang dan waktu, padahal Allah itu alfa omega awalu alakhiru, dia tidak terikat ruang dan waktu. Gitu loh, goblok. Ngerti gue? Lihat TV-nya itu sudah dijelaskan. Kamu tanya dari kemarin sudah dijelaskan. Itu ada berapa seri kemarin itu tentang istiwa, tentang arus. Tanya lagi. Ya. Untuk C kalau sudah takdir ya kalau sudah takdir nggak usah diomongin. Takdir itu nggak bisa didiskusikan ya untuk C di Borneo. Untuk SF, assalamualaikum Gus Krian Sidoarjo, mampir nyimak kajian guru. Oke Mas SF, kalau aku ke Sidoarjo kita nongkrong di Jalan Majapahit ya, kita makan itu di Sidoarjo itu ada rawon Sidoarjo. Aku sering ke mana itu yang dulu ketutup lumpur tempat wisata itu loh, apa namanya itu? Aku sering main ke sana Mas ya. Berikutnya PBK Borneo. Assalamualaikum, Samarinda nyimak ulasan mirip seperti tante saya Gus. Alhamdulillah sekarang sudah kembali Islam dan udah pisah. Alhamdulillah ya Allah. Harapan kita juga seperti itu Mas. Karena dia cinta, mau kita tunjukkan benar salah sudah nggak mempan. Harapan kita ya ada Allah memberikan solusi dengan cara lain seperti ini. Seperti kemarin kita nanganin karena cinta juga, akhirnya bisa selesai karena apa? Karena bapak pacarnya itu cerai, nggak tahu Kristen katanya nggak bisa cerai, ternyata cerai juga. Kan si putri Islam ini pacaran dengan laki-laki Kristen. Nah, orang tua kita sudah dakwah ya sulit kalau sudah cinta itu. Aku dengar berita dari laporan dari keluarganya, orang tuanya, bapak ibunya dari pacarnya yang laki itu bercerai, sedangkan si cewek ini itu sangat dekat dengan ibunya. Akhirnya perceraian orang tua calon pacarnya yang laki itu menjadikan dia putus renggang gitu ya. Ya Allah punya segala cara lah ya, selama kita memohon ya. Jadi ya itulah resiko ya. Pergaulan itu harus dijaga baik-baik. Berikutnya Mas TH Gersik, oke mantap. Mas SY biarkan saja, lihat Kang Erik si empunya mualaf channel. Oke betul ya, karena perjalanan masih panjang, semoga diberikan yang terbaik. Kita doakan Bapak itu ya, semoga tetap teguh menghadapi cobaan yang sedang dihadapinya ya. Mas NC Brebes nyimak, oke. Rembang RW, oke. Samualai Banjarmasin belum disebut Gus. Oke, ini sekarang aku sebut Banjarmasin. Aku pernah ada tugas ke Banjarmasin ya, sama lah. Tapi alhamdulillah tetap Islam akhirnya ya. Dan aku bermalam di Banjarbaru. Aku kira Banjarmasin di bandara itu ke Banjarbaru dekat, ternyata cukup jauh. Dan aku ingat Kediri sama Banjarmasin ke Banjarbaru itu geografisnya sama, datar gitu, nggak naik nggak turun gitu. Aduh, kapan-kapan kita ketemu Mas ya, bisa makan soto Banja. Oke. Turen Kidur Adil, oke. Mas M Kalimantan Barat monitor, oke. Terima kasih Mas M Kalimantan Barat. Bogor Timur selalu setia, oke. Terima kasih Kang AG. Nah ini soleha kita ya, semoga tetaplah menjadi soleha. Ibu guru kita RE Denmark. Demak nyimak Gus. Aku kemarin sekilas baca ini komentarnya si soleha kita dari Demak ini, terus sama ini soleha lah yang C yang dari Papua ini juga soleha ya, nggak tahu aku ya yang C itu.
Si ketika debat sama kafirnya disuruh sunat dulu. Sunat dhisik, kowe sunat apa durung? Sunat dulu kamu sudah sunat apa belum? Nanti aku jelaskan. Aduh, bisa-bisa aja bu guru kita ini ya. Si kafirnya disuruh sunat. Oke. Nah, dia bilang dia belum pernah. Aku bicara tentang rudal yang harafiah aja, menurut sepengetahuanku. Ya, dia mengaku aku tidak membicarakan tentang rudal yang metafora karena belum pernah melihat. Dan jaga itu sampai nanti kamu hanya boleh melihat punya suamimu. Jadilah zakiyah seperti Bunda Maryam. Zakiyah, ya gadis ya perawan. Ojo gadis wis ora perawan kena rudal. Jangan ya. Jaga, aku dukung itu ya. Semua wanita-wanita soleh harus seperti itu. Tubuhmu milik suamimu, bukan milik anjing. Itu kamu masukkan. Hanya suamimu yang bisa menyentuh tubuhmu. Ya, ini berlaku untuk mbak kita soleha yang guru, juga untuk soleha lainnya yang ada dimanapun. Ya, oke. Semoga tetap soleha. Bagus, jaga itu ya. Mas SW telat dia ya, telat 25 menit. Ini bapak guru kita, biasanya yang murtad itu orang bodoh dan akalnya tidak dipakai. Ini kok tumben yang cerdas bisa murtad. Semoga ini yang terakhir. Salam sehat selalu. Sehat selalu untuk saudaraku. Aku selalu berharap ayolah tetap di upgrade ya, master, terus apa, doktor ya, terus profesor, nyalon rektor. Nanti aku minta kita bisa ketemu ya. Kalau nanti masku menjadi rektor kan kita bisa enak, bisa ngobrol di kampusnya. Ya Mas ya. Oke, itu penjelasannya sudah dijelaskan dengan soleha kita dari Denmark gitu ya. Kalau sudah, kan aku sudah bilang kemarin, ternyata bukan hanya dogma tapi cinta. Jadi ada dua, dogma dan cinta yang bisa membunuh logika. Jadi pintar bodoh sudah nggak berbicara di sana. Oke. HS, oke, tip Kang Mas SE, oke bener Kang Mas SE, nggak boleh itu ya, pergaulan seks bebas itu nggak boleh. Untuk M99 hadir Gus, oke. AG Murtad, oke. RW ini bukan yang RW yang di atas ya, ini RW nggak tahu dari mana. Kalau RW yang selalu aktif itu kan RW yang dari, namanya sama ini ya, RW dari mana ini, dari Rembang. Ini bukan RW yang dari Rembang. Dia tanya apa ini, aku juga nggak tahu maksudnya. Dia tanya, mantan apa Gus, dirimu ini kok bertato? Terserah kau lah, mau mantan mau enggak, tuh urusan kamu. Dan urusan bertato itu urusanku, bukan urusanmu. Karena aku nggak tahu maksudnya mantan apa Gus, dirimu kok bertato. Semaumu mau mantan apa aja terserah ya, nggak ada masalah. Oke, Mas RW yang ada di mana nggak ngerti aku. Yang jelas aku nggak pernah makan hak orang ya. Berikutnya, nah ini aku terpaksa mau konfirmasi dulu, yang betul itu gelogok njaran atau delogok njaran. Ya, ini dari Kediri. Mamaku dari Kediri, dari daerah mana Lembah itu, Ngadiluwe. Pertigaan itu dari kota Kediri mau ke Blitar, kami belok kiri di Sulomanen Kidul. Jadi leluhurku itu Kediri. Ini ketemu satu daerah ini ya, Kediri juga. Cuman aku nggak tahu yang betul itu delogok njaran atau glogok njaran. Itu sebuah idiom bahasa orang-orang pasaran ya. Kalau orang umum mendengar itu sepertinya kasar, tapi tidak apa-apa. Itu bahasa anak-anak jalanan ya. Ya memang sih ya,
tentunya budaya jalanan dan budaya anak-anak yang aktif ya, tidak. Kalau gue ini kan jalanan itu lain lah, beda ya. Itu idiom untuk menjelaskannya aku juga nggak ngerti. Gelogok jaran itu apa? Itu seperti apa ya? Nggak ngerti, aku nggak bisa menjelaskan. Mungkin ya ada yang bisa jelaskan, silahkan. Itu ya sudah aku baca, dan aku masih ingat lagi ada soleha kita yang merequest tentang surat Al-Luqman. Aku sudah berulang kali, tolong dirinci apanya yang mau ditanyakan. Jangan bilang surat Al-Luqman saja. Ya, kan itu ayatnya ada beberapa ayat, apanya gitu ya. Supaya nanti aku bisa merespon. Juga kalau mau request, tolong dibahas surat Al-Baqarah. Ya apanya? Surat Al-Baqarah itu ada banyak ayat. Begitu juga untuk surat Al-Luqman dan surat-surat yang lain. Semoga bisa direvisi. Apanya Mbak yang mau kita bahas ya. Oke, itu dari aku. Kemudian ya, gini, sudah berapa lama, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan supaya update kisah Adam itu kita pending, dan sekarang kita mulai lagi kisah Adam ya, kisah Adam. Oke, kisah Adam yang terakhir itu serinya yang ke-10. Maka kamu nanti harus lihat dari awal. Kalau misalkan kejauhan, paling tidak yang ke-9 kamu tonton dulu ya. Ke-10 dan sekarang yang ke-11. Tajuknya tetap kisah Adam, nanti dalam kurung siapa ular dalam kisah Adam itu. Ya. Ini teman-teman Kristen tahu nggak siapa ular? Makanya bisa tidak bisa, suka atau tidak suka, bahwa kisah Adam itu harus dipahami secara metafora, bukan harafiah. Dan kalian tidak akan bisa mengerti siapa sih ular di dalam kisah Adam itu. Coba Anda baca kitab Kejadian itu, siapa ular itu? Apakah dia itu ular beneran? Ada ular bisa ngomong? Kalau ular bisa ngomong, pasti dia tak akan tak akan bohong apa tak akan ngomong. Coba aku mau tanya nih, kamu kan sudah sekolah minggu, sekolah Alkitab. Siapa sih yang dimaksud ular dalam kitab Kejadian yang menggoda Adam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya dari 10 seri yang telah kita bahas, sampai kemarin di seri yang ke-10 aku habis-habisan menjelaskan tentang hal-hal yang itu melampaui logik ya, supaya kalian tahu jangan sedikit-sedikit mukjizat. Nanti ada orang nggak mempan dibacok mukjizat. Itu era-era dulu lah. Setiap zaman ada masanya ya. Setiap masa juga punya zamannya ya. Jadi masa itu, perilaku orang hidup di masa itu apa, itu beda-beda. Kok zaman-zaman dulu orang tanya mukjizat ya masih zaman batu. Ya, sekarang udah zaman Android kok. Ya, kan itu di ayat di seri 10 aku sampai habis-habisan menjelaskan bahwa ada hal-hal yang supranatural ya. Tentang kedikcayaan banyak. Itu sudah nggak zaman. Orang yang jagoan itu orang yang kebal hukum, bukan kebal senjata, nggak mempan bacok, nggak mempan tembak, bukan begitu. Sekarang zamannya kamu sudah terbukti tersalah tapi tidak terhukum, nah itu kamu jagoan gitu ya. Itu sudah kita lalui ya, karena aku harus menjelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh teman Kristen kita. Nah sekarang di seri ini aku mau tanya, siapa ular dalam kitab Kejadian itu? Coba, kalian tidak akan bisa jawab kalau Anda tidak memahami duduk permasalahannya. Karena di kitab Kejadian atau setelahnya itu belum ada penjelasan siapa ular itu. Nanti baru Anda tahu penjelasannya itu di kitab Yohanes, dan itu sudah mundur ke belakang, era perjanjian baru. Di era perjanjian lama kalian tahu siapa itu ular itu siapa. Maka aku akan menjelaskan sebagai wujud penghormatanku terhadap apresiasi teman Kristenku si Halak Batakdo Isedo Guarna si Iha. Iha itu
dia mengajukan komen di seri yang ke-9 yang sudah aku respon di seri yang ke-10 tapi belum tuntas, maka sekarang kita lanjutkan karena terpending oleh tajuk-tajuk lain. Ini ya. Bentar. Ini ada di seri yang ke-10. Aduh, agak sulit deh nunjukkannya. Yang ini ya, IH ini. Yang IH ya, fokus yang IH. Ya, itu yang kita respon. Ini dari teman Kristen kita. Jadi dari apa yang disampaikan oleh teman Kristen kita IH, ini dia, kalau aku menyimpulkan, dia setuju bahwa memang itu metafora bukan harafiah. Berbeda dengan ada komentar kemudian masuk dari teman Kristen kita JMS. Nih yang atas nih komen JMS ya. Oke, JMS ini sok pinter tapi ya goblok juga ya. Sampean itu bodoh mas, aku sudah bilang ikuti kajianku ya. Sampean masih terjebak di sini memahaminya secara harafiah. Aku baca komenmu. Makan debu tanah itu artinya makan yang berasal dari debu dan tanah. Ya. Beda kan dengan yang disampaikan oleh teman Kristen yang di atas. Beda. Ya, beda. Dia bilang begini, harus digarisbawahi terlebih dahulu tentang bahwa iblis bukanlah makhluk daging seperti manusia. Nah, berarti teman Kristen kita, IH ini dia sudah sedikit lebih maju dari kerangka berpikir teman Kristen kita yang JM ini. Karena teman Kristen kita, dia sudah tahu siapa ular itu. Iblis. Dari mana dia tahu? Dia menukil di Perjanjian Lama di kitab Yohanes. Kalau hanya berbekal kita Perjanjian Lama doang, nggak tahu siapa ular itu. Kita tahu setelah kita maju ke Perjanjian Baru di kitab Yohanes, baru kita tahu iblis. Masalahnya nanti kalau kita temukan dengan Al-Quran, dalam Al-Quran itu dibedakan antara iblis dan setan. Dan itu bukan personal. Nah ini rame lagi antara Islam dan Kristen. Iblis dan setan itu perilaku. Makanya tonton video yang sudah aku bikin 2 tahun lalu, Adam di antara iblis dan setan. Ada saatnya Al-Quran mengatakan iblis, ada saatnya Al-Quran mengatakan setan. Siapa iblis dan setan itu nanti lihat di surat Al-A'raf. Ada di surat, sebentar, surat Al-A'raf itu ada, mana tadi sudah aku catat ya. Sebentar. Surat, oh sorry. Ini tuh, taruh situ tuh. Ini banyak yang harus pegang nih. Ya, nanti kamu bisa lihat di surat. Ini sekilas saja untuk pembanding karena supaya nanti kalian tahu. Di surat Al-A'raf. Ya. Di ayat yang ke-12, ya. Siapa itu iblis, siapa itu setan? Jadi orang itu bisa setanan. Ya. Kapan dikatakan iblis, kapan dikatakan setan sudah aku jelaskan di sana, ya. Oke. Ini untuk teman Kristen kita ini supaya otaknya sedikit encer, aku kasih penjelasan ya. Mas JM ya. Makan debu tanah itu artinya makan yang berasal dari debu dan tanah, yaitu daging. Berarti kamu kira ular itu makan, benar-benar makan gitu. Dan ular itu benar-benar ular gitu. Bodoh kali kau. Siapa ngajari kau sekolah minggu? Siapa ngajari kau Alkitab? Belajar sini Alkitab sama aku. Perkara kau tetap Kristen itu tidak apa-apa, itu pilihan kau. Tapi setidaknya kamu ngerti bagaimana memahami Alkitab. Ya. Kamu belajar sama layak IH ini. Ya. Supaya kau ngerti gitu ya. Lihat komenmu ini. Makan debu tanah itu artinya makan berasal dari debu dan tanah. Daging dari debu dan tanah. Terus ularnya itu benar-benar makan daging gitu. Dan ularnya benar-benar ular gitu. Terus daging itu siapa? Bodoh kali kau itu.
Maksudnya, oke? Dalam ayat-ayat suci banyak kiasan. Nah, kamu sudah ngerti gitu loh. Kiasan. Jadi ular itu juga kiasan. Nanti aku bilang metafora kau tak ngerti. Aku bilang lah kiasan ya, supaya otak kau sedikit terbuka. Kiasan perumpamaan. Tapi itu juga pakai logika. Kok kau bilang jangan pakai logika yang kamu baca. Kalau nggak pakai logika, pakai dengkul. Lu mau memahami Alkitab pakai dengkul gitu. Nggak pakai logika, nggak pakai otak. Kapan pakai otak kok pakai dengkul melulu? Nah, jadinya seperti kau ini. Semua itu pakai otak untuk memahami teks-teks suci. Untuk membedakan kanan kiri aja pakai otak, kok kau baca Alkitab pakai dengkul. Ya akhirnya seperti kau ini. Ya. Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Dari dulu juga, dari zaman batu gue sudah tahu Tuhan itu tidak mampu dijangkau oleh logika manusia. Makanya timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita akan mengenal Tuhan? Maka lewat Alkitab. Ambil ya Alkitab. Gitu loh. Ya. Terus bagaimana cara mengenalnya? Sebatas apa yang Alkitab katakan. Kau jangan macam-macam terhadap Tuhan yang tidak pernah dia katakan. Makanya kalau kamu mengikuti bahwa Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh logika manusia, I'm agree, saya setuju. Oke. Pertanyaanku, dari mana cara kau mengenal Tuhan? Dari mana? Dari ini kan? Dari Alkitab kan? Dan Alkitab mengatakan, ya, bagi Tuhan itu sebatas yang Tuhan nyatakan. Kalau Tuhan tidak pernah nyatakan, jangan kau kembang-kembangkan, jangan kau bikin aur-auran. Jadi kalau kau mengikuti apa yang kau bilang bahwa Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh logika manusia, bagaimana kau mengenal Tuhan? Berarti kamu harus menuju Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Tuhan? Karena dia itu firman Tuhan. Maka kamu jangan menambahi dan mengurangi yang Tuhan katakan, yang itu dinyatakan oleh Alkitab. Maka kau akan menolak Tritunggal. Gitu loh. Ya. Alkitab itu tidak pernah ngomong Allah itu Tritunggal, tidak pernah ngomong Tuhan itu Tritunggal. Itu otak kau buka supaya kau ngerti. Aku senang kalau kau taat terhadap Alkitab. Itu yang pertama. Ya. Alkitab tidak pernah ngomong Yesus itu Tuhan Allah. Tidak pernah. Yesus itu Tuhan, yes. Tapi ngerti kau nggak apa beda Tuhan dan Allah? Kalau nggak ngerti, lihat video Gus Beti. Semuanya sudah tersiap kok, tersaji. Tinggal kau mau belajar nggak? Supaya bodoh-bodohmu itu hilang gitu loh. Jadi aku sebetulnya kalau you mau masuk Islam sih ya alhamdulillah. Tapi you tetap Kristen pun tidak ada masalah bagi aku. Yang penting you tahu apa itu informasi dari Alkitab. Supaya you jangan terjebak dalam dogma. Karena you sudah bilang ya Tuhan tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Iya, kita semua setuju. Lalu timbul pertanyaan, dari mana you mengenal Tuhan? Dari Alkitab. Menggunakan apa? Menggunakan logika. Masa menggunakan dengkul? Gitu ya. Jadi kalau kau eksis dengan pernyataanmu, Tuhan tidak dapat dijangkau oleh logika manusia, maka kau akan tunduk terhadap apa yang Alkitab katakan, karena hanya lewat Alkitablah kau mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya Tritunggal, dan Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan Allah. Selesai ya. Salam damai juga dari aku. Ya. Saranku, kau perlu belajar sama lay kita yang di atas ini. Ya. Lay kita ini. Dia bilang begini, harus digarisbawahi terdahulu tentang bahwa iblis bukan makhluk dari daging seperti manusia. Jadinya lay kita ini tahu bahwa ular yang dimaksud dalam kitab Kejadian itu adalah iblis. Tapi nanti terjadi lagi diskusi antara Islam dan Kristen, apa iblis itu, apa setan. Bisa beda nanti. Karena dalam perspektif Islam, iblis dan setan ini yang Islam kupingnya didengar supaya bodohnya hilang. Jangan kamu kira iblis, setan itu personal.
Tidak pernah Gusti Allah yang mau ngagung itu menciptakan iblis dan setan, tidak pernah. Karena dia bukan personal. Ini banyak yang salah-salah juga ini semua. Makanya di sini kita ngaji bareng. Yang Islam yang ngaji, yang Kristen yang ngaji. Nanti yang Kristen tetap Kristen, yaitu urusanmu. Yang Islam tetap Islam, ya urusanmu. Aku hanya menyampaikan data aja, by data gitu ya. Karena banyak teman-teman Islam juga nggak tahu apa itu iblis, apa itu setan. Dikirain iblis dan setan itu personal. Bukan. Lihat itu di videonya yang tadi bilang aku sudah jelaskan ya. Di awal pertama itu disebut iblis, baru berikutnya Al-Quran menyebutnya setan. Ya. Oke. Berapa lama, Le? 35. Waduh, sudah lebih setengah jam ya. Oke. Terus begini, apakah makhluk roh seperti malaikat dan iblis memerlukan makanan untuk tetap hidup? Ya, definisi makanan pada dimensi roh adalah kepada kepuasan jiwanya. Sama seperti manusia, kepuasan jiwa berbeda dengan kepuasan daging. Ya. Debu tanah menjadi makananmu. Manusia diciptakan dari debu tanah. Manusia kembali menjadi debu tanah adalah kematian. Iya, kematian fisik, Mas. Sama harus hati-hati juga. Yang dikatakan dalam kitab Kejadian itu bukan kematian fisik, kematian psikis, kematian rohani. Ketika kita menentang atau keluar dari hukum Allah, pada saat itu kita mati secara psikis. Kalau fisiknya ya tetap hidup. Makanya Adam itu kan tetap hidup sampai nanti punya anak sembarang kok. Ketika dia makan itu buah, kan dia tidak mati secara fisik. Secara psikis dia mati karena dia sudah melanggar hukum Allah, dia sudah terpisah dengan kemuliaan Allah. Itu, ya. Oke. Anda menukil Yohanes 8:44. Ia, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Mantap. Ya. Jadi sampai sini dulu karena sudah lebih dari setengah jam ya. Paling tidak kita sudah tahu siapa ular di dalam kejadian itu. Ya. Dan aku sudah menjawab dan dibantu oleh lai kita ini, kita menukip Yohanes 8:44 iblis. Nah, nanti kita tentang mengkomparasinya dengan Al-Quran. Seperti aku bilang tadi, dia kadang-kadang disebut iblis, kadang-kadang disebut setan. Jadi beda. Ya, antara iblis dan setan itu beda. Personalnya bisa sama. Ini yang Islam-Islam inilah ya. Yang Islam-Islam yang selalu mengiyakan kata ulamanya, kata kiainya, kata ustadznya. Coba otakmu buka dikit lah. Coba otakmu buka dikit. Aku mau tanya, iblis dan setan itu personal atau bukan? Kasih aku by data. Allah telah menciptakan iblis atau Allah telah menciptakan setan, pernah enggak? Pernah enggak? Coba ya. Coba kamu, aku ingin tahu ya. Supaya kebodohanmu itu hilang gitu ya. Caranya apa ya? Mengkaji seperti ini ya. Makanya baca lagi, lihat lagi video-videoku ya. Supaya jelas, karena aku sudah menjelaskan semaksimal mungkin, tapi tanpa kalian belajar semaksimal mungkin juga enggak bisa nyampe, enggak ketemu. Nah, oke. Berikutnya untuk teman Kristen, kalau aku tanya kalian ngerti enggak kenapa ular itu menggoda manusia? Kenapa? Ya. Lihat Kejadian 3 ya. Kita kan sudah aku trigger kemarin, sebetulnya Adam dan Hawa itu tergoda atau tertipu? Ngerti gak kamu apa bedanya tergoda, apa artinya tertipu? Itu beda loh. Tergoda dan tertipu itu beda. Ya. Kan gini nih ya, ini nih kitab Kejadian manusia nih. Ya. Oke. Adapun ular, ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya. Terus kita baca sampai ke bawah. Ya, akhirnya
tergodalah si wanita itu, terus nanti wanita itu seperti rantai bersambung menggoda si laki-laki itu. Yang kita tahu di sini kan belum disebut wanita itu ya Bunda Hawa, laki-laki itu ya Bapak Adam, ya. Apa ini bunyi? Sebentar. 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 Assalamualaikum Cak Ahmad. Justru aku nunggu telepon jenengan, tak pikir lagi istirahat apalagi makan malam. Ini enten-entenan. Cak Ahmad, bisa saya telepon 10 menit lagi? Lagi syuting ini. Oke, 10 menit lagi nggih. Oke, ini tinggal menutup kok. Oke, Assalamualaikum. Pertanyaanku, kenapa ular itu menggoda manusia? Ini Bible nggak bicara. Dan jawabnya nggak ada. Kalau kalian bermodalkan Bible ini, ya Perjanjian Lama, coba sih kalian tanya sama Yahudi ya, mungkin Yahudi tahu. Kenapa sih ular itu kok nafsu banget menggoda manusia? Itu ndak ada jawabnya di sini. Aku cari nggak ada jawabnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran itu menemukan jawabnya. Maka nanti baca Al-Quran itu, ambil ya Al-Qurannya Bapak nih. Itu dan aku sudah jelaskan itu videonya tentang aku yang menjadikan khalifah di bumi itu surat Al-Baqarah ayat-ayat 30-an ya. Sorry. Ini kemarin salah makan snack dari Thales, akhirnya batuk gatel. Bentar ya. Nah, kalian bisa baca dari surat Al-Baqarah surat yang ke-30 sampai itu tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Sampai nanti ayat yang ke-30 sampai berhenti di ayat yang ke-39 ya. Kamu baca di situ semua. Nah, nanti ini aku berbeda dengan Islam mainstream. Berbeda kita. Karena mainstream itu sesuai depak Adam terus pasangannya itu istrinya, bukan bos. Ini tidak berbicara personal Adam, ini berbicara posisi Adam. Dia sebagai apa? Sebagai nabi. Kalau nabi pasangannya siapa? Umatnya. Ini adalah sebuah episode Adam mulai membangun peradaban manusia di bumi. Nah, beda lagi kan? Makanya aku bilang, kalau kajian-kajian kita itu seperti ini ya maklum saja. Kerangka berpikir yang aku ajukan itu akan bertentangan dengan Islam mainstream, juga dengan kekristenan apalagi. Pemahaman Adam sebagai personal, nanti terus Adam terus istrinya, itu telah terkontaminasi Bible. Dan mainstream Islam memahami seperti itu. Tidak, ini tidak berbicara personal Adam dan istrinya, tidak. Adam dan pasangannya, Adam itu posisinya sebagai nabi, maka pasangannya umatnya. Jadi Adam bersama umatnya diperintahkan untuk membangun peradaban di bumi supaya bumi itu menjadi surga. Bukan dibikin di surga langsung mau pelanggaran terus dilempar ke bumi. Aduh, ini repot. Maka kalau kalian terasa berat mengikuti kajian-kajian ini ya aku wajar, ya nggak apa-apa. Mau diterima monggo, nggak monggo karena belum sanggup ya. Diskusinya berat ini. Aku tidak memahami Adam dan Hawa, tapi aku mau, kalau Adam dan Hawa itu pemahaman suami istri. Aku memahaminya Adam dan umatnya, begitu itu. Ya, nah, sekarang aku kembali tanya, bisa nggak kita dengan bekal Bible Kejadian 3 itu kita tahu, kita baca, kenapa sih si ular itu, dan aku sudah jelaskan ular itu si iblis itu, ya, kenapa sih dia kok dendam banget kepada manusia? Nah, itu Bible nggak bicara. Jadi tadi berdasarkan Al-Quran ya, ayat yang ke berapa tadi? Ke-30 ya. Aku yang menjadikan khalifah di bumi itu. Kan malaikat mengajukan usulan, alah mbok ya janganlah, toh kami sudah cukup untuk berbakti kepadamu gitu ya. Lalu Allah bilang, aku yang lebih tahu gitu.
Gitu ya. Akhirnya dijadikanlah khalifah ya dan dikasih ilmu ya. Ini sudah sebetulnya video dulu sudah ada, cuman aku ceritakan supaya otakmu nyambung aja ya. Dikasih ilmu, lalu semua suruh sujud. Nah, ini makanya hati-hati. Jangan bilang sungkem itu musyrik, itu gobloknya juga minta ampun. Itu nggak tahu aliran mana itu kok. Sungkem sama orang tua kok dianggap musyrik. Sungkem itu sujud dalam antropologis budaya Jawa itu sungkem itu ya sujud itu. Tapi bukan berarti orang tuanya dianggap Allah. Sama dengan semua itu Allah perintahkan ya malaikat, ya jin untuk sujud kepada Adam, tapi jinnya tidak mau. Di sanalah dendam itu mulai jadi. Dan itu tidak terpotret dalam Bible. Ya. Dendam awalnya itu di sana. Karena kesombongannya lah si iblis itu tidak mau sujud terhadap Adam. Di surat Al-A'raf yang 12 tadi Allah tanya, kenapa kamu gak mau sujud? Kesombongan si iblis muncul. Dia jawab, bagaimana gue mau sujud? Dia dari tanah lu ciptakan, gue dari api. Nah dari sini otak lu bekerja. Yang diciptakan Allah dari api itu apa? Gitu loh. Nah, itu personal. Kalau iblis, setan itu karakter gitu loh ya. Setidaknya sekarang kamu sudah tahu untuk membedakan apa itu personal, apa itu karakter. Yang berikutnya, setidaknya kamu sudah tahu sesuatu yang tidak diberitakan oleh Bible, khususnya kitab Kejadian. Kenapa ular itu begitu dendam terhadap manusia? Jadi kalau di kitab Kejadian dia langsung dendam aja, tapi sebabnya nggak tahu. Kalau kita baca Al-Quran kita tahu. Itu berawal ketika diperintahkan oleh Allah semuanya untuk sujud, dia tidak mau sujud. Akhirnya jadi transaksi. Kamu membangkang, kamu keluar dari surga. Terus lu kira surga tempat gitu. Ingat, baiti janati. Baiti janati. Rumahku, surgaku. Otakmu sekarang buka. Apakah ini surga yang mau kau tempati nanti? Hati-hati baca Al-Quran. Ya, oke. Akhirnya transaksi. Kalau gitu gue godalah semuanya. Orang gue lu kutuk. Kata Allah, silakan saja siapa yang mau. Di sana dendam itu mulai. Nanti dilanjutkan pada kisah buah pohon yang terlarang itu gitu. Ya. Memang ini jelimet ceritanya, tapi aku berusaha untuk merangkai sesederhana mungkin untuk kalian pahami. Ya. Besok kita akan membahas tuntas ya Yohanes 8 ya. Yohanes 8 yang dinukil oleh saudara Kristen kita. Karena di sanalah kita tahu bahwa ular itu adalah iblis ya. Nanti kamu pelajari dulu Yohanes 8 ya. Jadi nggak apa-apa belajar Bible itu nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang nggak boleh, bilang yang nyuruh Gus Beti gitu. Ya. Yang nyuruh Gus Beti bilang. Ya. Oke. Nanti tentang keturunan Abraham yang tidak sorry. Ya betul. Yohanes 8 mulai ayat yang ke-37. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Di situ nanti akan kita jelaskan ya supaya kalian tahu. Nih. Ya, sampai di sini dulu ya dipersori ya, akhirnya molor juga dan semoga kita tetap dalam limpahan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Kemudian untuk saudaraku semua, jaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam menjadi milikmu yang abadi. Namun jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke? Sebagai penutup, yang pakai celana berangkat sholat Jum'ah berjamaah ke masjid. Kalau nggak mau, ganti dengan rok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.